Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarzia Ufayulantika. Saya bersekolah di SMP Islam Al-Azhar. Dan di sini, saya akan memaparkan opini saya mengenai perbedaan KPK yang dulu dengan yang sekarang. Tapi sebelum itu, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu nih, apa itu KPK dan bagaimana sistem kerja di lembaga tersebut. Yuk! KPK merupakan singkatan dari Komisi Pemberantasan Korupsi, adalah lembaga negara yang dibentuk dengan tujuan untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. Lembaga ini bersifat independen, alias tidak bisa dipengaruhi oleh kekuasaan manapun. Komisi ini didirikan berdasarkan kepada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 mengenai Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Nah, apa aja sih visi misi dari lembaga tersebut? Oke, visi KPK adalah bersama elemen bangsa mewujudkan Indonesia yang bersih dari korupsi. Sedangkan misinya adalah meningkatkan efisiensi dan efektivitas penegakan hukum dan menurunkan tingkat korupsi di Indonesia, yaitu melalui koordinasi, supervisi, monitor, pencegahan, dan penindakan, dan melibatkan seluruh elemen bangsa. Nah, tugas lembaga ini tuh apa aja sih? Seperti yang kita lihat, dari namanya aja udah menggambarkan bahwa tugas utama dari lembaga ini adalah memberantas korupsi. Lalu, apakah tugas tersebut terrealisasikan dan terjalankan dengan baik? Mari kita bahas. Awalnya, KPK berdiri sebagai lembaga negara yang bersifat independen dan terbebas dari pengaruh kekuasaan manapun. Tugas-tugasnya pun berjalan sesuai ketentuan. Nah, lembaga ini juga memiliki kewenangan atas penyadapan hingga tahap penuntutan para koruptor. Dan simsalabim, mulai terjadi kekacauan yang cukup krusial pada komisi ini. Pada tahun 2019 lalu, terdapat revisi Undang-Undang KPK yang disahkan hanya dengan 3 kali rapat, coy. Edan banget sih. Nah, KPK kan sebelumnya berdasarkan kepada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 kan. Nah, yang sekarang tuh diganti jadi ke Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019. Nah, hal inilah yang menjadi penyebab utama terbentuknya perubahan yang cukup signifikan, mulai dari kewenangannya hingga independensinya yang patut dipertanyakan. Ya, meskipun perubahan ini memiliki sasaran utama yang baik, tapi justru perubahan ini malah memunculkan pasal-pasal yang keliru. Nah, rumusan pasal inilah yang justru menjadi penyebab utama melemahnya independensi KPK. Pengaturan yang membentuk adanya Dewan Pengawas sangatlah fatal pelaksanaannya jika dikaitkan dengan fungsi penindakan yang dimiliki oleh KPK. Karena dalam hal ini, Dewan Pengawas diberikan kewenangan yang sama seperti hakim untuk menilai layak atau tidaknya penyadapan yang dilakukan, alias memerosotkan kewenangan KPK dalam melakukan penyadapan hingga penuntutan. Berdasarkan perspektif saya, perubahan ini tuh sangat-sangat tidak efektif. Karena justru perubahan ini tuh cuma mempersempit ruang gerak KPK dalam melaksanakan tugasnya karena harus izin terlebih dahulu ke Dewan Pengawas yang pembentukannya sendiri tuh nggak jelas. Pembatasan ini sangatlah fatal karena dapat menghambat efektivitas KPK dalam melakukan penegakan hukum pada kasus tindak pidana korupsi. Alhasil, lembaga yang seharusnya independen ini sekarang malah berada di bawah naungan lembaga eksekutif. Dan KPK yang sekarang tuh udah disetir sama para penguasa yang gak bermoral dan berintegritas, coy. Dan bahkan lebih buruknya lagi, para pejabat yang terjerat kasus korupsi tuh sekarang udah makin merajalela. Karena mereka tahu KPK tuh udah gak bisa diandelin sekarang. Mereka tuh udah gak bisa apa-apa. Etika dan moralnya tuh udah gak ada. Kalau kayak gini terus mah, 2045 bukan Indonesia emas, tapi Indonesia cemas. Duh, get well soon deh hukum di Indonesia. Udah ya, segitu aja. Mohon maaf kalau kebawa emosi, maaf kalau ada salah kata. Itu hanya opini saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.